Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita diberi umur panjang, diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan puasa kembali di tahun ini, tahun 1445 Hijriah. Dan saat ini kita sudah hampir mencapai akhir bulan Ramadan. Semoga bisa terus melaksanakan sampai selesai dan bersama-sama merayakan Idul Fitri. Berkaitan Idul Fitri ini ada tradisi yang hanya ada di Indonesia, tradisi asli bangsa Indonesia, yaitu silaturahim halal bihalal. Halal bihalal ini kabarnya istilah yang dibuat oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Ini memang asli Indonesia. Kebiasaan setiap tahun selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, kita saling mengunjungi, saling berkunjung kepada famili, anak kepada orang tua, saudara kepada saudara semuanya ini. Tradisi yang baik ini tentu harus kita jaga dan jangan sampai hilang. Sebab tradisi yang baik adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan takutlah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dan juga jalinlah silaturahim. Silaturahim atau menghubungkan kekeluargaan, menjaga hubungan kekeluargaan ini harus kita jaga. Sebab kita sebagai manusia tidak mungkin bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan orang lain. Di atas dunia saja kalau silaturahim sudah tidak dijaga, sekaya apapun, sesukses apapun, semakmur apapun sebuah negeri, pastilah tidak akan membawa kebahagiaan bagi rakyatnya. Saya cuma pernah membaca di negara-negara yang katanya maju secara ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di Eropa dan Amerika, ini banyak orang yang stres, orang yang berbicara sendirian di taman, orang yang berkirim surat pada dirinya sendiri. Mengapa itu terjadi? Karena hubungan silaturahim sudah hilang di antara mereka, sudah gersang hati mereka. Alhamdulillah di negara kita ini terus terjaga dan harus kita jaga selamanya. Tapi ingatlah, menjaga silaturahim ini tidak hanya kita lakukan ketika Idul Fitri saja. Bahkan hari-hari yang selain Idul Fitri atau sesudah Idul Fitri, semuanya sepanjang tahun harus terus kita jaga silaturahim. Jangan sampai terputus. Namun tidak salah umpamanya mengkhususkan hari-hari tertentu seperti Idul Fitri untuk saling mengunjungi, karena mungkin tidak sempat akibat kesibukan, ada yang menjadi pejabat, ada menjadi pegawai negeri, ada yang berdagang, bertani, sehingga sibuk, tidak sempat untuk saling mengunjungi. Adanya kemajuan ilmu pengetahuan seperti HP sekarang ini juga bisa menghilangkan tradisi saling mengunjungi ini. Sebab sekarang tanpa mengunjungi kita bisa menghubungi saudara kita yang ada dimanapun, bisa
video call itu ya bagus daripada nggak dilakukan sama sekali, tapi akan lebih baik kalau saling mengunjungi. Silaturahim ini bukan hanya menguntungkan bagi kita di atas dunia. Dengan silaturahim terjaga, hilanglah rasa stres, kita bisa saling curhat antar sesama saudara. Tapi bahkan saking istimewanya silaturahim ini, sampai-sampai Allah SWT tidak hanya mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk menjaganya, bahkan kepada umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Musa contohnya, ini juga diajarkan untuk menjaga silaturahim. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maktubun fit Taurat, telah tertulis dalam kitab Taurat, man ahabba an yuzada fi umrihi, barang siapa yang suka, yang cinta umurnya supaya dipanjangkan, wazada fi rizqihi, dan rezekinya ditambahkan juga, falyasil rahimahu, maka hendaklah menjalin silaturahim. Ini di atas dunia kita sudah mendapat imbalan. Yang pertama kata saya tadi itu, kita bisa curhat, bisa saling membantu dengan terus menjalankan silaturahim ini. Bayangkan kalau sampai orang tua sudah tidak peduli dengan anak, anak peduli dengan orang tua, itu jelas apalagi tangga sama tangga saling curiga, tentu tidak akan pernah ada kebahagiaan di muka bumi ini. Bahkan ada tambahan keistimewaan yang nomor 2 dari silaturahim itu, Allah SWT menjanjikan orang yang bersilaturahim ini akan dipanjangkan umurnya, akan diluaskan rezekinya. Itu keistimewaan yang akan diberikan oleh Allah SWT ketika kita hidup di dunia. Sedangkan di akhirat tentu jauh lebih besar daripada yang diberikan Allah SWT di atas permukaan bumi ini. Bahkan ancaman dari Allah SWT lewat lisan Rasulullah SAW terhadap orang yang memutuskan silaturahim itu sangatlah berat. Man la yadkhulul jannata qati'un, itulah sabda Rasulullah, tidak akan masuk surga secara langsung orang yang memutuskan silaturahim. Betul, kalau orang itu beriman pasti masih masuk surga. Tapi kalau memutuskan silaturahim, sebaik apapun ibadahnya kepada Allah SWT, tetaplah harus melalui neraka terlebih dahulu. Jadi sangat penting menjaga kedua-duanya. Jaga hubungan dengan Allah supaya tetap baik dengan menjaga ibadah. Yang nomor 2, akhlak kepada sama manusia juga harus baik dengan cara menjaga, diantaranya dengan menjaga silaturahim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kiranya cukup. Semoga apa yang saya mau sampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kepada saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.